Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada hari ini dan kita akan belajar bersama tentang materi multikultural. Tetapi sebelum kita menyanyi dan berdoa untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengingatkan pada kita sekalian, karena kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, sebaiknya kita terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan meningkatkan imun tubuh. Baik, mari bersama kita membuka pelajaran kita dengan menyanyikan lagu Bahasa Kasih. Kemudian kita akan berdoa bersama. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku serahkan segala milikku, tapi tanpa kasih sayang, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Baik, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang telah menciptakan keberagaman di dalam kehidupan kami, Bapa Pencipta harmoni kehidupan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang mengizinkan kami untuk berjumpa dalam pembelajaran kami hari ini. Kami mohon Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat menerima dengan baik materi yang disampaikan pada kami pada hari ini, bahkan terlebih dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, lagu ini bicara tentang bahasa kasih ya. Tentu saja berkaitan dengan penanaman atau pembentukan karakter agar kita juga menerapkan kasih. Karena Allah telah mengasihi kita, sehingga kita juga harus mengasihi sesama dengan menerima, menghargai perbedaan atau keberagaman yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Baik anak-anak,
Ibu akan membagi kelas kita dalam beberapa kelompok diskusi, di mana setelah anak-anak menerima penjelasan dari Ibu, kita akan mendiskusikan beberapa rumusan masalah. Tetapi sebelum masuk dalam materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Melalui proses pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur. Hal ini tentu saja berkaitan dengan sikap spiritual. Mengembangkan sikap dan perilaku yang menghargai keberagaman. Hal ini berkaitan dengan sikap sosial atau hubungan interaksi, komunikasi kita dengan orang lain. Mampu menguraikan arti multikultur, serta mengaitkan dengan ayat Alkitab dalam Galatia 3 ayat 28 dan Kolose pasal 3 ayat 11. Ini berkaitan dengan pengetahuan atau isi materi yang akan kita terima. Lalu, membuat karya yang berisi ajakan untuk menerima dan menghargai multikulturalisme. Ini berkaitan dengan keterampilan. Yang pertama, pengertian. Multikultural terdiri dari kata multi, yang berarti banyak atau lebih dari satu ya. Kultural artinya budaya atau kebudayaan. Nah, sehingga multikultural dapat diartikan keberagaman atau perbedaan antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Nah, di sini ada pengertian dari multikulturalisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Taylor, multikulturalisme merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Kemudian, menurut Supardi Suparlan, multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan semua manusia, serta hak akan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun sosial. Nah, anak-anak, seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultur. Nah, suku. Nah, menurut data di tahun 2019 ya, Indonesia itu terdiri dari 714 suku dan 1.100 bahasa. Banyak ya. Lalu ada budaya. Nah, ini juga budaya dan adat istiadat tentu saja beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Geografis. Nah, secara geografis Indonesia terletak pada letak yang sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Letak geografis inilah yang juga memberi pengaruh banyak hal, sehingga terbentuklah kondisi Indonesia yang beragam dan unik. Kemudian ada pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan pendapat yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk hidup, dan merupakan hasil pemikiran manusia. Yang perlu dicatat adalah bahwa kita tidak bisa memaksakan pandangan hidup kita terhadap orang lain.
karena masing-masing orang itu memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, dari keempat hal tersebut, meskipun kita terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, letak geografis yang berbeda-beda, lalu kebiasaan pandangan hidup yang berbeda-beda, tetapi Indonesia dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mari kita lihat kemajemukan yang ada dalam Alkitab. Nah, ternyata kemajemukan atau keberagaman itu sendiri juga dicatat di dalam Alkitab ya. Dalam hal ini kita akan lihat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pertama dari Perjanjian Lama dulu ya. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, anak-anak tentu saja masih ingat ya dengan cerita Raja Ahab yang menikah dengan Isabel, anak Sidon. Ya, ini sudah kita pernah bahas di dalam materi hak asasi manusia ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Raja Ahab terhadap Nabot yang memaksa Nabot untuk menyerahkan kebun anggurnya kepada Raja Ahab, sampai pada akhirnya Nabot harus mengalami yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Anak-anak, Isabel ini terus mempengaruhi Ahab ya, sehingga penyembahan berhala kepada Baal itu menjadi agama resmi di Israel, dan kuil-kuil penyembahan pun dibangun pada saat itu. Nah, Allah mengutus Elia untuk menentang Ahab yang menyembah Baal dan Isabel yang melenyapkan nabi-nabi, bahkan menentang nabi-nabi palsu mereka. Semua hal ini menjadi salah satu bukti bahwa manusia sejak dahulu telah hidup dalam kemajemukan dan semua tantangannya, serta melahirkan tindakan atau sikap multikulturalisme tertentu. Nah, Allah memang mengajarkan bangsa Israel untuk memiliki sikap tertutup terhadap agama-agama asing yang tidak mempercayai Allah yang esa. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 11, 1 Korintus pasal 8 ayat 11 yang berkata, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Nah, ini bicara tentang kehidupan jemaat di Korintus yang saat itu hidup berdampingan dengan agama lain yang menyembah berhala, serta kebudayaan yang tentu saja bertentangan dengan kekudusan hidup dalam pengajaran para rasul saat itu. Nah, tetapi mereka terus bertumbuh ya dalam iman kepada Kristus dan memiliki budaya hidup atau pola hidup kudus, berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Jadi, kemajemukan telah diciptakan dan berkembang sejak zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, lalu berlanjut hingga saat ini. Nah, sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat yang multikultural. Nah, dalam membangun masyarakat multikultural, kita tidak bisa bersikap seenaknya ya. Mari kita lihat yang pertama adalah primordialisme. Artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju dan unik. Anak-anak, tentu saja sikap seperti ini tidak baik ya dikembangkan di masyarakat yang multikultur seperti Indonesia.
Lalu ada etnosentrisme. Artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Nah, sikap seperti ini disertai dengan meremehkan masyarakat ya atau kebudayaan lain. Ini juga bisa memicu konflik. Lalu diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain, atau yang kita kenal dengan istilah rasis ya. Ini juga tidak baik jika berkembang di Indonesia karena akan memicu perseteruan. Lalu sikap stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Ini juga tidak baik karena mengira-ngira ya. Jika itu terjadi, maka perbedaan itu akan dibesar-besarkan, lalu akan menuju kepada kebencian yang berakhir pada tentu saja konflik. Prasangka yang tidak tepat itu tidak baik karena berakhir pada menuduh, meremehkan mereka yang tidak sesuku, sebangsa, sebahasa dengan kita. Baik anak-anak, mari bersama-sama kita simak video berikut dengan seksama. Pa, Felix jalan dulu ya. Oce mau pi mana lagi Felix? Aku mau ke rumah Putri, Pa. Orang tuanya mau ketemu aku. Apa? Oce masih berhubungan dengan Putri? Kan papa sudah bilang, dia tuh bukan dari ketong. Oce harus cari istri yang sama-sama orang Ambon. Tapi Pak, aku kan sudah lama pacaran sama Putri. Meskipun dia dari suku Dayak, tapi dia dan keluarganya sangat baik, Pak. Pokoknya Oce boleh bergaul dengan Putri lagi. Papa saya harus di orang penghubungan. Felix, kamu kenapa nak? Papa tidak merestui hubunganku dengan Putri, Ma. Loh, kok bisa? Memangnya kenapa? Mama lihat Putri baik kok dengan keluarganya. Kata Papa karena Putri bukan orang Ambon, Ma. Felix harus cari pendamping yang sama-sama orang Ambon juga. Padahal Mama kan juga bukan orang Ambon. Ya sudah, nanti Mama coba bicara dengan bapakmu ya. Kamu sabar aja. Baik, Ma. Terima kasih ya. Hai Pa, ngapain? Sibuk ya? Seng, kenapa mak? Oh, kalau begitu Mama mau bicara sebentar ya. Pa, Mama dengar Papa tidak mengizinkan Felix ya berhubungan sama Putri. Karena dia nggak sesuku sama Papa. Iya mak, kemarin tuh papa ada marah dia. Papa maksud supaya anak-anak itu kawin dengan orang Ambon. Kalau satu suku sama kan bagus, jadi bisa lebih dekat. Karena tahu memahami adat istiadat dari Ambon. Iya sih Pa, tapi Papa juga harus ingat loh. Mama kan juga bukan orang Ambon, tapi kan kita cocok aja. Lagian Pak, semua orang di mata Tuhan itu sama, gak ada bedanya. Nah dalam Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11, di situ Tuhan katakan tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Artinya kita semua satu di dalam Kristus. Dan ingat Pak, Tuhan tuh tidak pernah membeda-bedakan umatnya, meski kita dari suku yang berbeda. Ya sudah, kalau begitu nanti papa bicara dengan Felix
Papa juga minta maaf karena kerasin dia kemarin. Nah gitu dong. Ya sudah Pak, dilanjut kerjanya. Felix sekarang gak usah sedih lagi ya. Tadi malam Mama sudah bicara kok dengan bapakmu. Iya kan, Ma. Terus Papa bilang apa? Ya awalnya memang bapakmu gak setuju. Tapi Mama sudah beri penjelasan. Kamu juga harus ingat loh ya, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan keberagaman dalam keindahannya masing-masing. Jadi, nanti kalau kamu sudah menikah dengan putri, kamu harus menghargai dan menghormati adat istiadat dari daerahnya ya. Baik, Ma. Felix akan selalu ingat nasihat Mama. Baik anak-anak, setelah menyaksikan tayangan video tadi, kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Dan dalam diskusi kelompok nanti, anak-anak wajib untuk membaca Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Mari bersama kita akan merumuskan masalah yang akan kita diskusikan dalam kelompok masing-masing. Pertama, setujukah kamu dengan sikap orang tua atau Bapak Felix terhadap anaknya? Mengapa? Yang kedua, uraikan pengertian multikultural menurut pemahaman kalian sendiri. Jadi menggunakan bahasa atau kalimat sendiri ya. Yang ketiga, carilah fakta, contoh nyata ya mengenai kehidupan multikultural di lingkungan sekitarmu. Dan yang keempat, bacalah Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11, lalu uraikanlah keterkaitan antara ayat tersebut dengan kehidupan multikultural. Nah, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh masing-masing kelompok ya. Yang pertama, setiap kelompok akan mengumpulkan data atau informasi yang kalian peroleh melalui buku pegangan yang diterbitkan oleh Kemendikbud, buku pendidikan agama Kristen ya. Kemudian buku PAK yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia atau buku PAK yang diterbitkan oleh Penabur, Alkitab maupun dari internet. Setelah kalian memperoleh data atau informasi yang dimaksud, kalian akan mengkaji dan menganalisis data-data tersebut dalam diskusi kelompok. Kemudian nanti akan ada presentasi hasil kerja kelompok. Nah, karena masih dalam masa pandemi, maka presentasi kelompok akan dilakukan melalui Zoom. Ibu akan mengundi nanti kelompok mana yang akan terlebih dahulu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian nanti disambung dengan evaluasi proses pemecahan masalah ya. Ini satu paket dia. Lalu membuat kesimpulan yang dibimbing oleh ibu. Lalu siswa dan guru atau kita akan sampai pada tahap melakukan refleksi terhadap materi multikultur yang telah kita pelajari bersama. Lalu nanti akan ada tes uraian ya, sebagai evaluasi dari materi yang kalian sudah pelajari. Di akhir akan ada tugas untuk membuat poster yang berisi ajakan untuk menghargai multikultural. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan yang akan dinilai dalam poster tersebut adalah yang pertama, aspek kebenaran konsep, kemudian penyajian data, lalu penyajian gambar. Ini dikerjakan secara individu ya, jadi bukan kelompok.
Kemudian poster yang kalian buat itu silakan diupload di media sosial. Nah, misalnya bisa melalui Instagram atau Facebook. Kemudian silakan kalian tag nama ibu. Ibu akan mengunjungi poster yang kalian upload dan memberi nilai sesuai dengan aspek yang sudah ibu sampaikan hari ini. Ini ada contoh posternya, silakan dilihat ya. Kalian bisa berkreasi. Bentuk posternya nanti maunya seperti apa. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami. Kami telah menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Ya Tuhan, materi multikultur yang sudah diajarkan kepada kami kiranya dapat membentuk karakter kami menjadi remaja yang dapat menerima dan menghargai perbedaan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai seorang remaja Kristen dalam keluarga, sekolah, gereja maupun masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.